Jadi kalau kali ini kita tidak tahu, saya mengatakan tidak tahu gerakan itu kapan, tapi saya merasakan denyut itu. Jadi daripada alih-alih Jokowi atau penguasa lah yang mencoba membendung perubahan ini, mencoba membendung banjir, mendingan dia belajar berenang. Oke guys, ketemu lagi. Ini kebetulan gua lagi kedatangan tamu-tamu nih. Kita kongko. Udah kenal kan guys dengan pengamat psikologi forensik kita, Reza Indragiri. Di sebelahnya Iwan Sudirwan. Dia Dukun. dukun ya? Dukun ya. Dukun apa, Le? Tapi bukan dukun beranak. Bukan dukun cabul. Dia ini jurnalis senior, pendiri Trans TV, dan pernah jadi kepala sukunya Trans TV, Pemret Trans di awal. Yang samping kita ini Orange, bukan PKS. Paling ganteng. Dia ini juga senior, jurnalis senior. Siap. Terakhir dia menjabat sebagai direktur programnya iNews, guys. Siap. Bukan yang terakhir itu. Hah? Bukan yang terakhir ya? Terakhir. Kalau terakhir berarti selesai ya. Pasrah. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih guys. Kita ikutin aja mau ngobrol kemana nih. Tapi yang jelas kan sekarang yang lagi menarik ini kan soal suksesi. Mas Reza itu ahlinya. Nah, ini lagi seru karena persoalannya ini berkaitan dengan kelangsungan kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Benar. Yang kita tidak menyangka di tahun 2024 ini ternyata ada tanda-tanda fenomena kelihatannya ini malah akan setback ke orde baru yang kita tumbangkan di tahun 98. Dan sekarang seharusnya masuk ke reformasi, semakin kesini semakin menghilangnya KKN, tetapi sekarang malah tiba-tiba memunculkan. Yang kedua, oligarki. Yang ketiga, yang lebih parah ini adalah soal netralitas sebagai presiden yang dipertanyakan dan dapat reaksi dari perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi juga terlambat. Terlambat? Betul. Kenapa Kang terlambat? Saya harus dahulukan kalimat positif bahwa karena sebagian besar adalah guru-guru saya juga, maka saya tentu harus memberikan rasa hormat, apresiasi, penilaian positif, pandangan yang konstruktif terhadap munculnya kembali para guru besar kita. Tapi pada saat yang sama izinkan saya juga untuk berterus terang nih, tahu guru-guru saya juga yang mengajar saya untuk terus terang kan. Ada 3 hal yang menjadi sorotan saya terkait dengan kemunculan para guru besar atau para akademisi dengan segala macam mosi moral dan etik itu. Pertama, menurut saya dengan segala hormat, mereka beraninya muncul secara keroyokan. Masih ingat nggak yang namanya Profesor Amin Rais atau Profesor Din Samsudin? Itu sudah memberikan kritik luar biasa tajam terhadap penguasa sejak sekian tahun silam dan sendirian. Ya, kalau kita ingat reformasi itu Amin ya. Tanpa harus menunggu keroyokan seperti para guru besar sekarang ini. Jadi seolah-olah kalau mereka tidak berani tampil sendirian, tapi kalau keroyokan, ramai-ramai, baru berani tampil. Kesannya itu pertama. Yang kedua, memang munculnya para guru besar ini menunjukkan mereka tetap melek, tetap punya kepekaan terhadap situasi terkini. Tetapi pemunculan melek atau kepekaan itu menurut saya terbilang terlambat. Lagi-lagi nih, saya mengajak kita kilas balik. Rocky Gerung itu sudah dilarang masuk kampus sejak kapan? Bertahun-tahun silam. Ustadz Abdul Somad dilarang ceramah sejak kapan? Bertahun-tahun silam. Para kalangan oposisi sudah dikriminalisasi sejak kapan? Sekian tahun silam. Tapi peringatan dari para guru besar baru datang sekarang. Jadi itu saya katakan tadi terlambat nih. Kepekaan itu seperti munculnya datang terlambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita baca dari satu kampus ke kampus berikutnya, isi mosinya, isi pernyataannya semua klise. Normatif aja.
luruskan moral, taat pada etik, kembali ke konstitusi. Semua bahasa-bahasa normatif, bahasa-bahasa klise yang hari ini saya yakin pasti diabaikan oleh penguasa. Nah, karena 3 hal itu, maka menurut saya betapapun ini menjadi catatan penting dalam roda perpolitikan nasional kita, tetapi saya tidak yakin bahwa munculnya para guru besar itu akan memunculkan impact yang signifikan bagi perubahan arah politik bangsa. Konkret, apakah kemudian Presiden Jokowi akan berubah tabiatnya akibat pesan-pesan dan peringatan moral para guru besar? Terus terang saya tidak yakin. Yakin nggak misalnya dengan statement kemarin Jokowi yang setelah ada reaksi dari perguruan tinggi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa itu hanya memang aturan yang saya baca adalah undang-undangnya memperkenankan, tetapi kan saya tidak akan kampanye. Nah itu gimana? Saya memilih untuk sulit memegang perkataan Jokowi ini. Kenapa? Orang Jawa bilang kan pagi kedelai, sore tempe gitu. Jadi saya tidak tahu persis sebetulnya apa yang ingin dikatakan oleh Presiden Jokowi. Saya tidak tahu persis apakah itu sungguh-sungguh lahir dari pemikiran dia dan apakah sungguh-sungguh dia berpikir tentang konsekuensi dari perkataannya. Apapun itu, kembali ke yang saya katakan tadi terkait dengan pemunculan para guru besar, saya tidak yakin. Saya menghormati, tapi izinkan saya untuk tidak yakin bahwa pemunculan para guru besar dengan imbauan dan peringatan moral mereka akan bisa membawa perubahan dalam proses berpikirnya seorang Presiden Jokowi. Kenapa? Karena kan mungkin 3 hal itu tadi, kalau dari sisi guru besar, beraninya keroyokan, munculnya terlambat, dan bahasanya bahasa klise. Sementara, menurut saya, despotisme sebagai warna kental perpolitikan Indonesia hari ini, itu sudah menggurita kemana-mana. Tidak akan bisa tentakel itu dipotong gitu ya oleh sebatas pernyataan-pernyataan klise dari dunia kampus. Itu menurut saya. Kang Reza kan background psikologi forensik. Artinya adalah menganalisis dari sisi soal karakter seorang Jokowi. Dengan pernyataannya yang kemarin menyatakan itu, apakah itu lebih karena dilihat dari secara psikologisnya, apakah ini karena dia khawatir dengan statement-statement para guru besar maka dia keluar statement itu, atau ini memang ketulusannya dia sebagai seorang presiden, atau dia akan tetap juga akan melakukan hal-hal yang terselubung? Sebagian kalangan dan saya cenderung mengamini bahwa Presiden Jokowi ini dengan gayanya, dengan pendekatannya kan mencoba menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan di mana-mana, punya pengaruh ke sekian banyak alat negara, sampai kemudian muncul spekulasi jangan-jangan alat negara pun sudah disalahgunakan oleh penguasa. Tapi saya yakin pada sebuah teori klasik dalam psikologi yang mengatakan bahwa unjuk superior secara ekstrim, orang psikologi menyebutnya sebagai superiority complex, itu sesungguhnya merupakan cerminan dari inferioritas yang juga ekstrim. Inferiority complex. Jadi unjuk kekuatan, unjuk kekuasaan dan seterusnya secara telanjang dengan cara yang overdosis semacam itu, sangat mungkin dibalik itu sesungguhnya ada perasaan tidak aman, insecure yang juga ekstrim. Nah, teorinya seperti itu ya? Oh ya, sesuatu yang ekstrim di sana hampir bisa dipastikan merupakan bentuk kompensasi atas ekstremitas di sana. Sebentar, boleh sedikit menjelaskan terkait dengan ini. Tadi kan ada superiority complex satu sisi. Untuk menutupi inferiority complex. Pada Jokowi nih. Kalau kita kilas balik, menjelang 98, superiority itu juga ada pada tokoh yang kita ketahui waktu itu luar biasa, powerfulnya, Soeharto. Kang Reza melihat nggak ada kesamaan pada yang sama ketika itu, Soeharto juga sebetulnya memendam inferiority-nya? Tidak, kalau saya melihat tidak. Agak berbeda berarti. Tokoh Soeharto pada saat itu menjelang reformasi dan Jokowi saat ini yang sekarang sedang mendapatkan, katakan menurut hitungan kita sekarang, hantaman yang atau paling tidak tes yang luar biasa ini. Nah, tapi sebelum dia jawab, kayaknya dilokir dulu deh duduknya. Duduknya lokir dulu biar enak. Caranya? Tinggal pindah aja dulu. Oke. Biar di kameranya lebih enak. Cakep. Perasaan saya kalau di radio sebelah nggak pernah duduk di tengah. Itu
Itu asik ini. Ini supaya tidak tertukar mana yang mengandung cyanida. Tolong, menurut Kang Reza gimana itu? Berbedakah? Sangat berbeda? Atau? Saya tidak tahu persis ya. Kalau saya ingin katakan kalau kondisi batinnya Jokowi tampaknya seperti saya katakan barusan. Kalau kondisi batinnya Pak Harto terus terang saya tidak melakukan cermatan sejauh itulah, karena mungkin waktu itu saya juga belum lulus kuliah gitu. Saya mencoba mengukur kekuatan Jokowi saat ini, gitu Kang Reza, Kang Dadi, dibandingkan Soeharto yang gitu kuat saat itu, toh tumbang juga akhirnya oleh gerakan mahasiswa. Walaupun ada kesamaan, ramalan saya tentang Jokowi itu saya tulis di beberapa media, boleh jadi memiliki kesamaan dengan ramalan masa depannya Soeharto tempo itu, bahwa Soeharto kah itu atau Jokowi kah itu nanti bakal jadi orang yang paling kesepian di Indonesia. Persis. Karena begitu superiority kompleks alias unjuk kekuasaan, unjuk kehebatan ekstrim itu tidak mencapai sasarannya, saya bayangkan bahwa satu demi satu pilar-pilar kekuatan yang dimiliki oleh Jokowi akan menjauh. Oke. Tapi yang menarik kan gini, apapun kan elektabilitas Jokowi atau kepuasan publik masyarakat itu masih. Baru saja saya batin berapa hari lalu, tiba-tiba muncul hasil survei dari salah satu lembaga survei yang mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi masih ada di sekian 80% ya. Kalau dilihat kemarin kan di 70 ya. Iya. Dari 80 ya. Kalau saya bayangkan ini modus ya. Modus ya. Jadi ketika tidak bisa melakukan perubahan secara nyata, maka yang paling mungkin dilakukan adalah social engineering. Oke. Rekayasa sosial. Tapi kan kita harus fair juga dong. Lihat indikator ya. Di mana indikatornya yang menyatakan bahwa kepuasan publiknya menurun. Indikatornya di mana? Ada hasil riset begini. Ketika tingkat kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum, saya pilih pakai otoritas penegakan hukum supaya tidak menunjuk hidung lembaga tertentu. Walaupun sebetulnya survei atau riset ini menunjuk pada lembaga tertentu. Ketika tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum mengalami kemerosotan, maka pada saat yang sama tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah juga akan mengalami kemerosotan. Potret lembaga penegakan hukum hari-hari belakang ini seperti apa? Menurut saya suram, terutama sekali ketika sudah ada rektor yang memberikan testimoni bahwa mereka coba dirancang secara sosial, lagi-lagi bicara sosial engineering. Polisi, Polrestabes. Saya lupa nama. Polrestabes. Ya, yang udah jadi berita. Kamu lihat dari paslon berapa? Kenapa? Satu. Sama, saya juga ikut paslon 1. Ikut paslon 1. Polrestabes yang memframing Rektor Unika kan, Universitas Katolik. Dan katanya tidak hanya berlangsung di Jawa Tengah ya, tapi juga terhadap sejumlah guru besar di sejumlah. Kabarnya begitu. Nah, kembali ke pokok persoalan, kalau itu kita jadikan sebagai dasar untuk mengira-ngira bahwa kemudian publik mengalami kekecewaan, kemasbulan terhadap lembaga penegakan hukum, maka mengacu riset yang tadi saya sebut, kita punya dasar untuk juga memprediksi demikian pula suasana batin publik terhadap penguasa. Media juga bisa dijadikan. Seperti itu. Media jadikan. Gini, kalau saya ngerumus saya sejarah lah ya. Kalau kita patokannya ke mazhab sejarah, tidak ada yang baru di bawah matahari. Dia belum Soeharto jatuh, sama tuh survei juga 90%, 2 hari kemudian jatuh. Ya. Itu satu. Yang kedua, pada saat itu bukan tidak ada ya, arus besar media, arus besar ya, atau mayoritas media juga menganggap Soeharto masih akan bertahan. Faktanya jatuh. Jadi gerakan massa itu menurut saya nggak bisa dilawan. Gerakan perubahan itu nggak bisa dilawan. Nah, yang menarik kalau buat saya adalah polanya tuh. Sebelum Soeharto jatuh itu sama tuh. Guru besar juga yang ngomong kan. Ya. Dan pada saat yang sama istana juga menolak. Ini kayak nuansanya itu sama. Ini simpatisan, ini ABCD. Counter naratifnya seperti itu.
sama juga di istana tuh ngomong kabinet solid segala macam, tapi kemudian terjadi mundur kan, yang cabut gigi ya. Betul, Sarwono cabut gigi almarhum. Nah, lagi-lagi kalau saya mengatakan tidak, sesungguhnya buat saya membahas Jokowi itu tidak menarik. Mau tumbang, ngapain ngebahas pohon yang udah doyong gitu loh. Ini kan sebenarnya bukan membahas soal Jokowi. Persoalannya itu adalah kalau Jokowi kan udah pasti tumbang kan, artinya demisioner ini. Ya, dalam pengertian berganti lah ya. Ya berganti, Oktober selesai. Nah, tetapi kan persoalannya ini adalah dari sisi jurdil dalam pilpres. Nah, enggak sekarang. Di mana kekuatan Jokowi yang sebagai kepala negara yang memiliki instrumen yang demikian besar dan luas, ini akan sangat berpengaruh terhadap pilpres ini kan. Itu sebenarnya yang kita ganggu. Ini bukan persoalan Jokowi karena Jokowi tidak ikut dalam kontestasi ini. Ya, walaupun menurut saya Jokowi tetap merupakan epicentrum dari berbagai macam problematika hari ini. Kalau saya melihatnya ada 3 persoalan. Satu, nepotisme. Ini semuanya melingkar-lingkar, ujung-ujungnya ke arah Jokowi juga nih, menurut saya. Pertama, nepotisme. Bicara nepotisme, siapa sih sebetulnya ya? Apalagi kalau bukan Gibran. Bahkan juga mungkin Kaisang yang tiba-tiba bisa jadi ketua partai. Satu itu nepotisme. Yang kedua, pemanfaatan alat-alat negara. Bukan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan politik partisan, politik praktis kubu tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga istilahnya yang saya ingat quid pro quo. Apa itu quid pro quo? Kalau kamu melakukan perbuatan yang berbeda dengan kehendak saya, siap-siap menanggung resikonya. Ya, orang hari ini menggunakan istilah populer yaitu kriminalisasi oleh lembaga-lembaga negara atau diserbu habis-habisan oleh para pendengung, buzzer. Itu kan bentuk quid pro quo. Kalau kamu beda arah, beda perkataan, beda pilihan, maka bersiaplah untuk mendapatkan hukuman. Hukuman tanda petik. 3 hal ini, nepotisme, kemudian pemanfaatan atau penyalahgunaan alat-alat negara, dan quid pro quo, terus terang mengingatkan saya deja vu pada masa menjelang Presiden Soeharto runtuh. Tinggal lagi yang saya nantikan nih, siapa yang akan bisa membuat pohon yang doyong itu akhirnya roboh. Satu, proses konstitusional yaitu pilpres, ataukah yang kedua proses konstitusional berupa upaya pemakzulan, atau yang ketiga protes langsung di jalan raya seperti yang terjadi di Gunung Kidul. Tiba-tiba ada masyarakat yang langsung membentangkan itu, atau aksi mahasiswa yang sayangnya tidak banyak diliput oleh media, yang barangkali tidak menempuh cara-cara atau prosedur yang konstitusional tapi sangat natural. Bagaimana mereka menyampaikan kegelisahan mereka tanpa melalui lembaga perwakilan sama sekali. Dari 3 gerakan, nah ini istilah zaman Orde Lama ya, gerakan Orde Baru. Dari 3 gerakan ini kira-kira mana gerangan yang akan membuat pohon doyong itu akhirnya menjadi runtuh? Tapi kan berbeda ya. Kita kenal betul dengan rakyat, karakter dari masyarakat kita ya. Yaitu satu aja. Apapun yang terjadi di elit, apapun yang akan mengancam kepada kehidupan demokrasi kita, itu nggak akan berpengaruh apa-apa kalau urusan perut masih baik-baik aja. Saya nggak ngelihat. Contoh Soeharto. Soeharto itu kan tumbang, kita ngalamin represif, kita misalnya dengan dulu itu sangat luar biasa. Mungkin Z atau milenial awal nggak merasakan, nggak mengalami, sehingga tidak bisa mengerti gimana rasanya ketika dulu ya. Tetapi Soeharto yang sekuat itu tumbang hanya karena persoalan ekonomi. Saya agak beda teori. Saya berpikir masyarakat kita terbiasa untuk lapar. Lapar tidak akan membuat masyarakat kita marah. Ini kalau kita kaitkan ke pergantian rezim ya. Di kelas menengah. Kenapa Bung Karno runtuh? Menurut saya bukan karena masyarakat lapar. Toh Bung Karno sudah punya penawarnya. Mari kita bergembira. Itu kan lagu ciptaan Bung Karno untuk membuat masyarakat terlena ya. Bahwa ternyata di Indonesia banyak makanan gitu. Yang membuat Bung Karno runtuh menurut saya ada 2. Satu, tidak ada lagi dukungan dari dunia internasional. Masa itu adalah Barat. Dan
TNI, waktu itu ABRI ya sebutannya ya. ABRI tidak ada di sisi pemerintah. Jenderal Sution, Jenderal Soeharto, terutama Angkatan Darat lah ya, terutama. Teori yang salah juga. Saya lanjut dulu nih. Berarti teori jadi. Begitu pula pergantian dari rezim Soeharto ke pasca Soeharto. Tidak ada lagi dukungan dari luar, lagi-lagi Barat, dan TNI tidak ada lagi di sebelah Presiden. Teori yang salah. Teori salah juga. Jadi gini lah kalau itu kalau saya sederhana banget lah ya. Aduh bang, satu, masyarakat kita itu ketika diperlakukan tidak adil muak. Ya. Yang kedua, ketika tidak ada kanal yang diberikan kepada mereka, muak mereka. Lalu melakukan? Jadi kalau ditanya, oh tidak ada, ini kan kayak tadi teorinya Mas Reza, teorinya Kang Dadi gitu ya. Itu kan menisbikan kekuatan gerakan massa. Seolah-olah satu, kan, kalau nggak lapar mereka nggak bergerak. Yang kedua, Mas Reza mengatakan kalau ABRI-nya bersatu atau kalau ABRI-nya masih di kubu pemerintah, bukan kubu rakyat, berarti begitu? Kagak, ABRI cuma 400.000. Kalau polisi sekarang polisi mau merekayasa segala macam, oknum ya, rekayasa segala macam. Ketika berhadapan dengan rakyat turun ke jalan, dalam jati diri mereka TNI Polri itu, mereka adalah bagian dari rakyat. Mereka tidak akan pernah menembak. Saya sih masih yakin. Ya itu reformasi ya, dibuktikan ya. Iya, nggak ada, berbalik mereka. Tentara menanjuk ke bawah. Jadi kalau kali ini kita tidak tahu, saya mengatakan tidak tahu gerakan itu kapan, tapi saya merasakan denyut itu. Jadi daripada alih-alih Jokowi atau penguasa lah yang mencoba membendung perubahan ini, mencoba membendung banjir, mendingan dia belajar berenang. Ini mungkin ada fakta yang menarik tadi ya. Ini ada korelasinya dengan Kang Reza dan Kang Ule ini. Saya mah nggak tahu. Kita lihat misalnya seru aja kasus Sambo. Oke. Ya. Itu yang paling clear gimana ketika itu polisi benar-benar dibombardir oleh publik melalui medsos. Ya. Sehingga polisi tidak bisa lagi mengelak atau apapun. Tuh. Dan akhirnya mengikuti. Semuanya dibuka secara transparan dan keadilan ditegakkan. Nah, dalam konteks sekarang, apakah ini akan sama seperti itu? Tapi kalau gue lihat sekarang kan fine-fine aja nih. Fine-fine aja. Jadi misalnya gini, ini gerakan dari perguruan tinggi. Oke. Para cendekiawan leluhur, para profesor, walaupun dia anggap terlambat, tetapi ada mayem tuh di masyarakat. Saya melihat bahwa bahasa Kang Ule tadi kan udah ada denyut yang ngerasain Kang Ule. Saya Kang Dadi memang meyakini sejak beberapa bulan ke belakang menjelang pencoblosan di Pilpres ini bahwa conditioning itu sudah ada, quote unquote di conditioningnya. Di level bawah itu pasti bahwa bahasa Kang Reza terlambat atau telat nih kalangan akademisi khusus para profesor itu bergerak itu debatable. Enggak juga, kalau itu nggak ada debatable, karena harusnya dia udah bergerak itu mereka MK. Itu secara pribadi saya sepakat, tapi banyak pihak yang tidak sepakat kan, gitu kan. Tetapi kalau kembali ke pra-reformasi, urutan begitu kan, seperti kalau dikatakan, muncul kan itu kan dari kalangan kampus, pergerakan, kemudian begitu para profesor atau para guru besar itu memberi semangat lampu hijau, maksud bergerak bebas. Ini kelihatan akan muncul. Hanya hitungan hari sebelum pencoblosan. Gerakan massa ini Mas, gerakan massa ini nggak peduli dengan Minggu Tenang. Nah, saya khawatirnya itu sama, saya khawatirnya itu. Bahkan ini saya mau cerita sedikit ya, saya kasih singkat aja. Ketika menjelang kerusuhan besar di 98, saya masih di pos media yang notabene terkait atau terafiliasi dengan Cendana. Tetapi saya berani mengatakan pada waktu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana, redaksi, saya mengatakan itu kira beberapa minggu sebelum pecah. Saya katakan ini seperti perakhiran saya beberapa tahun yang lalu, ini adalah menjelang puncak Soeharto dimakzulkan dengan cara jalanan. Gak ada yang percaya. Tapi kita kan orang jalanan. Wartawan menurut saya orang jalan. Kita bisa merasakan denyut nadi masyarakat di bawah. Apakah hari kita rasakan? Menurut saya, partially iya. Partially. Tetapi mungkin to some extent bahwa
bahwa bahasa Kang Reza kan tidak ada urusan dengan perut lapar kan. Saya masih mengatakan ada. Kalau udah masih belum lapar banget, belum bergerak, tetapi desakan untuk itu kan masih muncul ketika semakin telanjang, semakin vulgar, ya, tanda kutip perlawanan penguasa terhadap suara mulai muncul. Secara ya kan? Kalau orang-orang tua ngumpul, ini benar serius. Orang tua ngumpul, kita ini ngomongin masa depan, tapi dengan referensi masa lalu. Itu sepakat. Sekarang ini kita jangan melihat pernah menebak arah gerakan. Dengan anak muda tuh nggak bisa. Itu sepakat. Bahwa hari ini mereka lebih dynamics. Buktinya beberapa hari terakhir kan sudah mulai turun nih. Pertanyaannya, intensitasnya akan naik lagi. 10 tahun terakhir ini sudah berapa kali mahasiswa turun ke jalan dalam jumlah besar-besaran.